kecil ya, kelas 6 madrasah Hidayah. Pertama kali saya ajak Natalan 2 tahun yang lalu di DKI. Dia masuk, tapi dia berhenti di teman-teman yang sedang Natalan dan juga banyak yang dibahas di sini. Keluar, gimana rasanya? Ya pertama deg-degan, takutnya apa? Takutnya jadi Kristen yang gimana? Sekarang mau jadi Kristen atau oh ya biasa. Ya mau masuk kemana saja, kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Ini yang saya kira menjadi pengalaman penting dalam perjumpaan kita, dan kita berharap kemudian kita bisa belajar banyak. Silakan nanti tanya, tapi mungkin waktunya tidak cukup. Nilai plus itu kita semakin meyakini keimanan kita masing-masing, sembari kita semakin sayang pada orang yang kita anggap berbeda. Poin untuk menjaga Indonesia itu ada di situ. 3 pepantan, ya, yang satu di daerah Tujuh, 2 di daerah Tujuh, yang satu lagi di daerah Wedi, seperti itu. 2000 ini sudah termasuk dengan anak-anak dan sudah termasuk. Ya, saya terkesan pertama kali masuk di gereja ini. Apa perasaan? Kesan saya senang bisa bertanya lebih banyak kepada teman-teman. Udah, itu aja. Ya. Kita kasih aplaus untuk Bestari. Deg-degan, iya deg-deg seperti itu. Saya kira itu. Ada yang baru pertama kali masuk gereja baru pertama kali. Perasaanmu gimana deh kalau kita? Pertama kali masuk gereja pertamanya ya agak deg-degan gitu. Terus ternyata waktu itu kita jadi udah tahu ya ternyata apa ibaratnya orang Kristen. seperti ini ya. Jadi kita saling mengenal gitu, bisa saling bisa rasain juga duduk di sini. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dong untuk Saya di pesantren 8 tahun. Saya pengurus pusat ikatan alumni Bahrul Ulum, pondok pesantren, salah satu pondok pesantren terbesar di Jombang. Sejak kecil saya selalu kalau bahasa Jombangannya itu diaru-arui begitu, nggak boleh ke sana. Jangan dekat-dekat dengan itu, nanti kamu akan jadi anjing, kamu nanti akan jadi seperti itu. Sehingga kalau melihat itu cuma gini terus lihat gereja gitu kan, bawaannya itu lari dan lain sebagainya. Pada saat saya dewasa, saya menjadi sadar, jangan-jangan mungkin maunya orang tua kami itu baik, ya, menjaga kemurnian itu. Tetapi ketika obat itu dosisnya itu terlalu tinggi, saya kira itu juga pasti akan membuat orang itu menjadi kolaps gitu. Saya ketika waktu itu SMP, ketika melihat orang Kristen itu bawaannya itu ingin nipu pakai batu saja, serius. Kalau lihat gereja itu bawaannya itu ngambil batu terus kemudian dilempar, ini serangnya setan dan lain sebagainya. Saya sadar itu. Saya sadar ketika kebencian itu terus memuncak seperti ini. Apakah memang ini iya gitu? Tidak bisakah saya mencintai saudara kami yang berbeda keyakinan itu tanpa harus menanggalkan keimanan? Ternyata bisa, buktinya juga bisa. Saya ini pengurus NU, pengurus Nahdlatul Ulama cabang. Kurang Islam apalagi saya ini gitu kan. Tetapi ya itu tadi, semakin berbeda kita, maka semakin jelas di mana titik persamaan kita. Sebelum yang ke kamu, adakah yang baru pertama kali ke gereja? Tidak usah. Boleh kan? Men-share pengalaman apa yang kamu rasakan? Iya, masa besok. Ya, rasanya kalau saya istiqomah dari SMK bisa juara. Iya. Rasanya yang pertama asing, karena belum tahu, belum terbiasa. Iya. Bingung aja. Oh, bingung. Beda jauh dari tempat ibadah.
Lebih dingin karena banyak sih. Ya. Dari masyarakat. Oke, terima kasih. Itu melihat teman-teman yang berjilbab di sini duduk di gereja itu bukannya malah senang, tapi malah kalau bahasa Jawa itu kemerungsung, apa nggak kemerungsung, tambah mantel. Itulah itu jilbaban kok nang gereja dan lain sebagainya. Apa ini jadi Kristen kafe? Nanti akan saya kasih question gimana? Mau masih Islam atau Kristen dan lain sebagainya. Kalau perlu saya nikmah gitu, tanyain satu-satu begitu. Dan saya yakin bahwa keimanan kita masing-masing akan semakin kuat dan kecintaan kita terhadap orang lain akan semakin tumbuh. Terima kasih Pak. Sebelum ke kamu yang tanya, adakah yang ingin men-share pengalaman pertama seperti Lestari dan kawan-kawan tadi? Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nurbaiji dari SMA Muhammadiyah Satu Klaten. Perasaan saya pertama kali masuk gereja Katolik, gereja Kristen Indonesia. Pertama saya deg-degan, baru pertama ini masuk ke tempat ibadah umat Kristen dan asing sekali bagi saya. Alhamdulillah saya bisa masuk ke sini dan tahu lebih banyak tentang gereja-gereja, tentang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya boleh, menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Rais Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau tanya, kan di agama saya itu di Islam itu kan ada kayak aliran-aliran yang tadi itu kan masih sama dengan Islam. Nah, apakah di Kristen ini ada aliran-aliran lain yang dan apakah aliran itu beda atau sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti itu. Yang pertama aliran dalam gereja, ya banyak seperti itu. Mungkin seperti di agama Islam juga, ya ada berbagai banyak aliran. Di dalam kekristenan juga ada berbagai macam aliran, ya. Antara yang utama, saya menyebutnya gereja-gereja ini yang saya dapat, tapi gereja-gereja arus utama atau gereja-gereja mainstream. Kalau dulu kan hanya satu, gitu ya, Katolik. Katolik itu sebenarnya artinya yang satu. Tapi kemudian dalam sejarahnya ada pemisahan diri, gitu ya, sehingga jadi Katolik dan kemudian Protestan. Nah, di dalam Protestan sendiri itu ada banyak aliran, ya, ada yang Pentakosta, ada yang karismatik, begitu. Nah, masing-masing dengan kekasannya, seperti itu. Terutama di dalam hal pemahaman teologinya, ya, pokok-pokok ajarannya seperti itu. Jadi cara beribadahnya, kalau cara beribadahnya sama, tetapi lebih kepada pokok-pokok ajarannya saja yang ada sedikit perbedaan seperti itu. Perkenalkan, nama saya Agatha. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, apakah orang Katolik itu boleh ikut perjamuan di gereja Kristen apa enggak? Sejauh ini sedang baptis dan kalau di Katolik itu krisma, ya, sudah itu boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Mokri Haryadi. Saya dari SMK Satu Klaten. Kebetulan agama saya Islam, tapi saya sekolah di sekolah Katolik. Oh, iya. Bikin pengalaman aja. Saya memang sudah pernah masuk gereja, sudah terus masuk. Ini pertama kali masuk gereja Kristen. Terus saya rasanya itu sama sih. Masuk tempat ibadah itu tenang, ya. Kita masuk masjid tenang. Saya masuk gereja ini, wah, memang luar biasa ya, teman. Tempat ibadah itu sebenarnya sama. Terus saya mau tanya, kan saya di SMK itu kan banyak Katolik. Nah, kalau saya lihat gereja Katolik itu ada seperti salib seperti di depan ini, tapi ada Yesusnya. Nah, sedangkan di
Iya. Ya begitu. Tambah lagi ya. Iya. Ya. Kebetulan saya ini kayak orang nasional Pak. Saya tinggal di Desa Jali. Desa Jali itu kebanyakan agamanya Katolik, tapi saya orang Islam. Ya, kalau ada misa saya ikut membantu dan saya rasa itu nggak masalah. Memang agama kita memang berbeda, tapi untuk kerukunan, nah, itu dimulai dari kita sendiri, ya. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin lagi pertama masuk gereja, ya nggak apa-apa untuk pengalaman kalian. Mungkin kalau nanti lintas agama ada lagi, saya pengen masuk ke pura atau ke wihara dan lain-lain ya. Bedanya salib di gereja Protestan dan di gereja Katolik gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang kami gereja Protestan memahami bahwa kenapa salibnya kok nggak ada Yesusnya gitu ya. Karena kami meyakini Yesus yang disalibkan itu adalah Yesus yang sudah bangkit dan menang. Seperti itu. Yang tidak lagi dia teraniaya dan lain sebagainya, yang sudah memberikan pembebasan bagi kami, sehingga itu pemahaman yang paling sederhana. Kenapa gereja salib di gereja Protestan itu tidak ada patung Yesusnya lagi. Bagaimanapun juga mempunyai banyak pengalaman itu enak karena akan punya banyak cerita. Kalau misalkan kita hanya pernah ke Jakarta saja, itu akan berbeda dengan kita yang juga pernah ke Jakarta, ke Jayapura, ke Bandung, ke Surabaya, ke Semarang. Tapi KTP kita tetap gitu. Jadi bayangkan yang duduk di sini itu adalah orang-orang yang punya cerita, setidaknya untuk orang lain, untuk orang tua kita, untuk pacar kita. Kalau yang punya pacar, untuk adik-adik kita besok-besok ketika punya anak atau punya cucu, kita bisa ngomong, Nduk, mbahmu biyen iku ketika kelas 3 atau kelas 2 SMA, SMP pernah pertama kali masuk gereja dan deg-degan. Sehingga kalau misalkan ada gereja di depan itu, kemudian kok mau dihancurkan atau dibakar, ya tidak bisa seperti itu. Karena mereka itu bukan orang jelek, bukan orang buruk, mereka juga sama dengan kita. Nah, Ibu Pendeta silakan. Mungkin saya sharing sedikit pemahaman interaksi saya dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Ya. Saya pernah punya pengalaman menarik ketika SD. Saya SD di salah satu SD negeri di Sukabumi, itu di daerah Banjar Ciamis gitu ya. Itu tidak yang Kristen kebetulan di sekolah itu hanya 3 orang, saya, kakak saya dan adik saya, seperti itu. Hanya 3 orang. Lalu kemudian ketika saya duduk di kelas 3 atau di kelas 4, kami harus ketika tes semester itu ya. Saya tidak mengikuti tes dalam menurut agama Kristen, tetapi ikut tes agama Islam seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pengetahuan saya yang agak terbatas dengan itu. Tapi kok yang dilalanya saya nggak tahu dia dilala. Begitu hasil diberikan, saya disuruh maju oleh wali kelas saya. Ami maju ke depan, iya Pak. Ada apa lagi ya? Saya takut itu. Lalu wali kelas saya, Pak Adik, saya masih ingat sampai sekarang, dia mengatakan seharusnya kalian ya mencontoh Ani ini. Kenapa? Karena meskipun dia Kristen, ya, tetapi hasil ujian agamanya jauh lebih baik dari kalian yang beragama Islam. Saya dapat nilai 6 dalam tes itu, sementara ada teman saya yang di bawahnya. Ya. Tetapi pulang itu saya justru, saya senang pada satu sisi, tetapi ketika dalam perjalanan pulang bersama dengan teman-teman yang teman-teman saya Muslim, adik dan nonton, saya masih ingat sekarang. Tiba lewat di depan seorang teman gitu ya. Nah, entah gimana dia mungkin merasa malu gitu ya, dia entah malu atau apa, lalu
tiba-tiba dia keluar, ya, dan kemudian minta maaf meludahi saya. Ya. Jadi saya ada perasaan senang, tetapi juga sejak saat itu saya bergumul juga dengan iman saya, gitu ya. Bahkan saya mulai bertanya, kenapa sih kita beragama Kristen? Saya bertanya kepada ibu saya seperti itu. Kenapa kita harus menjadi orang yang beragama Kristen? Ibu saya tidak bisa menjawab, gitu ya. Mungkin itu pertanyaan yang juga mengagetkan dia karena saya ini tipe orang yang diam, tetapi kemudian karena sering mendengar teman-teman, gitu ya, bahasa kerennya sekarang membuli, gitu ya. Tuhan yang berani artinya dipenteng, gitu, seperti itu. Nah itu membuat itu sangat membekas, gitu ya. Kenapa kok teman-teman yang beragama lain bersikap seperti itu terhadap saya, gitu ya. Itu bergumul terus sampai akhirnya saya masuk sekolah tinggi teologi, gitu ya, dan major saya adalah ilmu agama-agama. Saya ambil skripsi tentang bidang ilmu agama-agama, dan dari situlah saya kemudian coba memahami kenapa sih teman-teman atau saudara-saudara yang muslim itu begitu keras, gitu ya. Kok kesannya tidak suka dengan dengan gereja, ya, antipati dengan gereja, dan tidak sedikit juga gereja yang berantipati dengan saudara-saudara umat muslim. Nah dari situlah kemudian saya belajar ternyata ya nggak bisa disalahkan menurut saya, refleksi saya pribadi, dia tidak bisa disalahkan kenapa mereka mungkin bersikap agak keras terhadap kekristenan, karena kekristenan pun pernah melukai di dalam sejarahnya kehidupan di tengah-tengah dunia ini, gitu ya. Sejarah perang salib itu mungkin juga masih sangat membekas, dan saya coba memahami dari situ, dan kemudian akhirnya saya bisa mengerti dengan lebih baik. Ya tadinya sih juga mungkin seperti perusahaan, gitu ya, melihat gereja kok kesannya mantul, gitu ya, dan saya juga melihat teman-teman kayaknya kenapa dia bersikap seperti itu, tapi ketika coba untuk membuka diri dan coba memahami, akhirnya bisa menerima situasi.